Setelah tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu pemaparan dari Profesor Dr. Alfi Syahrin SHMS. Kepada Prof. Alfi, saya persilakan waktu dan tempatnya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta sekalian, Pak Jaka ya. Ini kemarin ada juga kita berdiskusi. Ya saya pun harus banyak belajar ini sama Pak Jaka nih. Ya. Enggak, Prof. Kemudian begini, saya mohon maaf tidak menyampaikan PowerPoint karena kemarin ada sekitar 15 hari saya harus keliling Kalimantan, kemudian ke Jakarta, baru pulang kemarin. Jadi mohon maaf untuk ini ya PowerPoint. Makanya saya minta tolong dikirimnya saya putusannya supaya bisa sambil jalan sambil kerja gitu. Ya, mohon ya Pak Jaka, tapi saya yakin apa yang dikemukakan Pak Jaka itu sudah sangat representatif menggambarkan apa yang kita inginkan. Baik, saya mau bicara dulu gini. Sebagaimana yang dikemukakan Pak Jaka bahwa lapangan Merdeka itu ruang terbuka non hijau dulu, sehingga memiliki fungsi. Satu diantaranya nilai ekonomis, kan gitu ya Pak Jaka ya, satu diantara nilai ekonomis. Waktu itu wali kotanya Pak Abdillah, ya wali kota kita Pak Abdillah, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak kedua, dalam hal ini PT Oranye Indonesia Mandiri. Itu mereka tuangkan perjanjiannya dalam perjanjian nomor 5.1.3 11.297 nomor 007. Nah, ini kan hebat nih nomornya, 007 garis miring OIM garis miring 7 Romawi 2004 tertanggal 23 Juli 2004. Perjanjian ini berlaku sampai 20 tahun. Jadi bisa kita bayangkan ini perjanjiannya sampai tahun 2024. Ini masih 2022 ya. Ini kita perlu apresiasi Pak Jaka. Nyatanya udah di bulldozer ya Pak Jaka ya. Gedung-gedung Iya, Prof. Koalisi, Prof. Sama-sama kita, Prof. Ya, kita apresiasi. Apa yang dijanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah pembangunan dan pengelolaan lokasi sisi barat. Nah, jadi ini ada kata kunci ya. Sisi barat lapangan Merdeka adalah penataan dan pembuatan tempat berjualan, kafe, rekreasi, hiburan, dan tempat pameran. Itu sebetulnya intinya, bukan bangun-bangun gedung, ya. Tempat berjualan, kafe, rekreasi, hiburan, dan pameran. Dan itu sifatnya sebetulnya tidak seperti tertutup gitu, tapi adalah terbuka. Kemudian diprioritaskan, nah ini yang Pak Jaka dalam gugatannya minta supaya jangan diperpanjang ya. Kalau diperpanjang kan gawat ini Pak Jaka ya. Nah, karena di dalam peraturan ini perjanjian ini dapat diperpanjang. Dan yang menarik, kebetulan saya punya bahannya nih ya. Dia ada beberapa. Yang menarik di sini, perjanjian itu telah mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian sudah ada rekomendasi aspek hukumnya dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Medan. Ya ini ada semua nih datanya ya. Saya udah kasih sama Pak Midul ya. Sudah semua. Jadi kalau kita lihat berdasarkan itu apa yang dikatakan Pak Jaka tadi, nggak mungkin kita menggugat PT Oranye. Ya dia adalah orang yang beretikat baik dan itu masih kawasan terbuka hijau. Kemudian dalam diskusi selanjutnya termasuk Pak Jaka, wah ini bagaimana kalau lapangan Merdeka ini lama-lama bisa beralih menjadi kawasan komersil.
sementara dia dikelilingi oleh cagar budaya. Harusnya dia masuk kawasan cagar budaya kalau didasarkan ketentuan yang ada. Tapi kalau kita lihat bahwa benda bangunan yang dapat diusulkan jadi benda cagar budaya harus memenuhi kriteria berusia 50 tahun lebih, mewakili gaya paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kalau didasarkan kepada pasal 5 ini, kita sulit untuk menjadi lapangan merdeka, jadi cagar budaya. Tetapi Undang-Undang Cagar Budaya ini membuka kemungkinan untuk menjadikan itu menjadi cagar budaya, yaitu dengan apabila benda bangunan struktur lokasi atau satuan geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, jadi memiliki arti khusus bagi masyarakat dan bangsa. Apa arti khusus kita itu? Yang tadi yang sudah dikemukakan Pak Jaka ya, dari itu pertama kali diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan, ya, kemudian yang lain-lainnya, kemudian dapat diusulkan sebagai cagar budaya. Dan kebetulan juga Lapangan Merdeka ini kan udah 50 tahun ini. Saya dulu waktu tahun 70-an, ya, mungkin belum ada yang lahir nih di sini. Tahun 70-an saya udah di Lapangan Merdeka itu upacaranya. Ya, jadi siswa-siswa yang bisa upacara di Lapangan Merdeka dulu, wah itu udah bangga kali. Mana kayak kita sekarang ke Istana Negara gitu. Ya, upacara 17 Agustus di Lapangan Merdeka. Nah, itu yang sampai sekarang saya ada kebanggaan, waduh. Saya dulu SD, SMP, SMA pernah upacara 17 di Lapangan Merdeka. Jadi kalau kita lihat itu, ini juga akan menjadi sesuatu yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, pertama kali kita mau gugat melalui PMH ya Pak. Ya, waktu itu diskusi saya bilang kalau PMH ini akan kesulitan, harusnya berdasarkan ini bisa dibuat kebijakan. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan. Akan dilakukan gugatan citizen lawsuit. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang? Saya agak ketakutan juga sedikit nih Pak Jaka ya, lihat gambar yang beredar gitu. Itu pembangunannya akan ada basement itu. Betul. Kalau dilakukan itu basement, sementara Lapangan Merdeka selain tapi dia juga merupakan kawasan untuk resapan air. Coba kita hitung. Kalau basement itu ukurannya berapa kali berapa Pak Jaka katanya? Diperkirakan ada 5.000 kalau ukurannya dia nggak dibuat Prof, cuma dia 2 lantai ke bawah di SMB-nya. Ya. Oke, 2 lantai ke bawah kali panjang kali lebarnya berapa itu? Kalau kita hitung Lapangan Merdeka, kalau total Lapangan Merdekanya itu 4,88 hektar ya. Prof. Nah, coba kita bayangkan 4,88 hektar itu berarti 40.000 lebih. 40.000. Kalau separuh aja berarti 20.000. Kalau 20.000 dan turun ke bawah itu, basement itu 2 tingkat, turun ke bawah itu berarti sekitar 5 meter. Bayangkan berapa air yang akan berpindah. Ya, kalau 20.000 kali 5 meter
Kalau ada air di situ 40%-nya aja, berarti akan ada sekitar berapa juta, berapa meter kubik itu. Bayangkan kalau itu terjadi hujan, kira-kira kota Medan banjir nggak? Ya, saya teringat dulu sama kasus di San Plaza. Dulu San Plaza itu sekitarnya itu nggak pernah banjir, Bapak Ibu. Tapi setelah ada San Plaza, jalan di Penegoro banjir. Karena curah hujan itu bisa kita hitung, meresapnya berapa. Nah, jadi dalam konteks lapangan Merdeka ini, selain dia memiliki fungsi, dia juga fungsi cagar budaya, dia juga mempunyai fungsi lingkungan. Ya. Fungsi lingkungan ini juga harus kita perhatikan, karena di tengah kota itu benar-benar berguna bagi resapan air dan juga berguna bagi paru-paru kota. Bayangkan kalau lapangan Merdeka itu kelilingnya pohon trombesinya itu tetap hidup, berapa meter kubik oksigen yang dihasilkannya, berapa banyak karbon yang bisa disarinya. Nah, jadi dalam perspektif ini memang kita harus benar-benar memperjuangkan lapangan Merdeka itu sebagai paru-paru, karena kawasan dari lapangan Merdeka itu hanya gedung-gedungnya. Kira-kira tumbuh-tumbuhannya kan hanya sedikit di kantor wali kota, sedikit di apa namanya itu balai kota ya Pak ya, kan sedikit sekali itu. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat, saya nggak tahu Pak Jaka apakah mereka kasasi ini nggak, Pak Jaka? Kalau dari Ekor, Prof, mereka nggak ada keterangan kasasi, Prof. Dari Nggak ada Ekor. ya. Nggak ada, Nah, Prof. jadi mudah-mudahan apa? Kalau mereka kasasi ini menunjukkan bahwa pemimpin kita yang ada di Kota Medan ini nggak berwawasan lingkungan dan juga tidak memiliki cara berpikir untuk melihat lapangan Merdeka itu sebagai cagar budaya. Ya, saya yakin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau lapangan Merdeka itu menjadi kawasan komersil, sebagaimana kemudian itu menjadi style hidup ya. Kira-kira Anda waktu itu ke lapangan Merdeka bisa nggak pakai uang 50.000 sekali duduk? Gimana nih? Bu Novia bisa nggak 50.000 duduk di situ? Nggak cukup ya Prof kalau saya. Cukup, minimal 100.000 ya. Bener, Kalau 100.000 sekali duduk, kira-kira siapa yang duduk di situ? Sudah Siapa yang akan pasti duduk? golongan-golongan atas ya Prof. Golongan tertentu, berarti terjadi keeklusifan, bukan inklusif. Harusnya lapangan Merdeka itu adalah tempat yang inklusif, bukan eksklusif. Ya, jadi saya agak sulit juga untuk menjelaskan webinar ini, tapi kalau papan tulis saya bisa jelaskan. Kebetulan saya kan dulu kepinginnya menjadi pengusaha real estate. Di tahun 90 teman-teman saya pengusaha real estate semua. Ya. Oke. Pembangunan Kota Medan ini, ya, saya bilang itu menjadikan pusat Kota Medan itu suatu yang eksklusif. Nanti Bapak Ibu lihat kereta api itu stasiun kereta api itu nggak akan di situ lagi kalau melihat perencanaan kelompok tertentu itu, dan di situ nanti hanya stasiun singgah untuk para elit. Ya, jalan-jalan tertentu itu nanti itu akan menjadi jalan satu jalur yang kita ini nggak bisa masuk situ lagi kecuali punya kekhususan.
Maka kalau kita lihat konsep pembangunan itu sangat eksklusif kali, itu udah keliling deh. Ya, emasnya di Medan di situ nanti. Ya, bisa kita lihat. Tapi saya agak sulit menjelaskannya di sini karena saya nggak bisa memaparkan gambarnya. Tapi kalau lihat gambarnya, Bapak Ibu akan tercengang. Ya. Lihat lagi nanti dalam perkembangannya. Ini agak menyimpang sedikit saya ngomong. Pak Jaka, saudara-saudara sekalian, coba lihat jalan-jalan di rumah kamu. Itu sekarang kiri kanan udah dikasih tiang telepon. Ada nggak rumahnya yang udah dikasih tiang telepon kiri kanan? Hah? Udah masuk nggak? Itu biasanya rumah di tengah kota, di jalan yang di atas 12 meter, itu dikasih tiang telepon. Yang tiang teleponnya itu bukan berada di dalam, misalnya jalan, drainase, kan tiang telepon gitu ya. Gitu kan? Sekarang terbalik. Jalan, tiang telepon, drainase. Ini apa artinya? Itu kalau kita lihat, itu bakal ada pembangunan yang besar. Mereka pengusaha ini, ya kalau kita lihat, dia sudah berpikir 30 tahun yang ke depan. Kita berpikir hari ini, pejabat berpikir hanya 5 tahun. Karena udah 5 tahun dia nggak dijabat lagi. Apa yang terjadi kalau tiang telepon seperti itu? Maka kawasan tersebut dia tidak akan pernah harganya mahal. Misalnya kalau sekarang harganya 2 juta, ya sampai 10 tahun lagi nanti 2 juta juga deh. Karena aksesnya tidak bisa masuk dengan baik. Tetapi mereka nanti, masyarakat di sekitar situ bisa mereka pindahkan, nanti harga per meter di sana 25 sampai 45 juta rupiah per meter. Bayangkan, bangun satu gedung itu per meternya maksimum 7,5 juta. Jadi kalau mereka beli naik aja misalnya 3,5 juta per meter, ditambah harga gedung yang dia bangun nanti untuk masyarakat yang pindah itu 7 juta. Kira-kira masyarakat sekitar situ bilang pengembangnya baik nggak? Kenapa Jaka? Baik nggak itu? Dia mau kalau masyarakatnya mungkin bilang baik gitu. Baik kali nih. Tetapi setelah mereka lakukan pembangunan, itu harga per meternya udah 45 juta. Bayangkan, dia dapat untung berapa itu? Dari harga tanahnya aja, dia udah untung sekitar 35. Dia 25 sampai 35. Dan itu terjadi sekarang, Pak. Itu udah terjadi di Jakarta. Sekarang di Kota Medan akan terjadi. Nanti coba jalan-jalan, keliling-keliling Kota Medan, daerah-daerah pinggir Kota Medan, yang nanti akan bisa menjadi daerah kumuh. Itu biasanya kiri kanannya ada tiang telepon. Balik kita ke lapangan Merdeka ini. Ya. Kalau gugatan tidak dilakukan oleh Bang Jaka CS, maka itu menjadi kawasan eksklusif. Jadi apartemen yang ada itu nggak perlu membuat lahan, pasung pasosnya. Ya, pasung pasos itu mana yang mau mereka target waktu itu? Lapangan Merdeka dan lapangan Benteng. Kamu lihat lapangan Benteng sekarang ini. Ada batako nggak? Ada nggak niatnya untuk dari lapangan parkir? Ada nggak dijadikan basement? Sementara dua lapangan itu dulu merupakan jantung untuk daerah resapan air. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan di balik ini. Mudah-mudahan nanti Bang Jaka juga, Bang Jaka CS mempertahankan lapangan Benteng itu. Ya, kalau nggak selesai kita, Pak. Yes. Nah, jadi kita juga perlu memahami ini.
Ya. Jadi lapangan Merdeka, revitalisasi lapangan Merdeka merupakan titik awal untuk memperjuangkan lapangan Benteng. Kemudian apa lagi? Rumah sakit Tembakau Delhi. Apa lagi? Ya. Jadi kalau itu bisa dipertahankan, ini akan menjadikan kawasan Kota Medan kawasan yang ramah lingkungan, ramah bagi masyarakat. Nanti Bang Jaka kita bisa kumpul-kumpul lah peta dari versi orang lain gitu. Ya. Siap Prof. Siap Prof. Peta dari versi orang lain itu. Ya. Wajar mereka bertindak seperti itu. Setiap pengusaha dia akan mencari bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesarnya. Dan wajar juga kita sebagai masyarakat, sebagai aparat penegak hukum itu untuk mengontrol supaya hak masyarakat yang menyatakan bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Tapi saya dapat info juga nih, rakyat itu mau diganti kata orang. Bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran orang. Ini kalau versi Bang Jaka, orang itu ada naturally person, ada reh person. Jadi kalau kata orang itu berarti reh person corporate bisa memiliki. Sementara Undang-Undang UPM menyatakan hak menguasai negara. Jadi kata rakyat itu mengacu kepada reh person, mengacu kepada naturally person, orang alamiah, bukan kepada reh. Undang-Undang Cipta Kerja ini udah mulai mengarah ke sana itu. Ya, mudah-mudahan nanti ketuanya enggak yang tukang picit-picit apa itulah yang mati-matikan tombol. Ya, kalau mati-matikan tombol gawat juga kita nanti. Nah, kata rakyat berganti kata orang. Ya, ini ahli-ahli hukum itu. Makanya di dalam undang-undang ada kata orang, ada kata penduduk, ada kata rakyat. Pendiri negara kita itu udah bagus sekali. Baik, balik kemari. Sekarang gugatan Citizen Lawsuit itu sudah dimenangkan 2-0 ya Pak. Ya Pak Jaka ya. Ya Prof. 2-0. Dan kalau saya lihat pertimbangannya sudah benar-benar berdasarkan hukum yang normatif. Ya. Pertimbangan PN Medan itu kita perlu apresiasi. Ya, bila perlu nanti hakimnya diberi award itu Pak. Diberi award karena pertimbangannya seperti ini. Ini agak sulit ini untuk menantangnya. Makanya PT itu mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan Medan untuk pertimbangannya. Kalau kita lihat siapa yang harus kita kejar ini, ya, tata ruang kita menyatakan lapangan Merdeka apa nih? Sekarang cagar budaya, Prof. Tata ruang menyatakan cagar budaya. Sekarang wali kota apakah telah menetapkan itu sebagai cagar budaya? Penetapan cagar budaya. Hah? Udah, Prof. Melalui SK, udah, Prof. Sama di Perda RT RW juga, Prof. Iya. Nah, saya mau mancing itu kenapa? Karena blueprint, ya Pak ya, pembangunan lapangan Merdeka itu tidak mencerminkan blueprint cagar budaya, tapi blueprintnya mengarah kepada pembangunan peningkatan ekonomi yang bernilai komersil. Nah, jadi ini menjadi tantangan juga ke depan ya, untuk mengajukan Citizen Lawsuit lagi berkaitan dengan pembangunan di lapangan Merdeka. Jadi
kita punya energi, nggak akan jatuh. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita akan jatuh. Kalau kita tidak ada halangan, kita akan jatuh ke bawah. Saya hanya memberi cakrawala aja ke Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, bahwa bisa aja nanti ini ditetapkan cagar budaya, tapi perilakunya tetap kawasan komersil. Nah sekarang kalau itu terjadi, siapa yang memegangnya itu? Ya, kawasan komersil itu di bawah apa deh? Ya, apa nanti muncul lagi perjanjian seperti ini? Seperti ini ya kan lagi kita ajakan kita berharap menjadi orang-orang yang mendapat penghargaan menyelamatkan orang merdeka. Saya rasa itu ya terkait dengan revitalisasi lapangan merdeka. Tugas kita selanjutnya adalah mencermati pembangunan lapangan merdeka itu apakah sesuai dengan fungsi cagar budaya dan ruang terbuka hijau, atau menjadi fungsi komersil yang akan menjadi daerah eksklusif. Nah ini yang perlu kita cermati ke depan. Kalau saya lihat gambarnya itu akan terjadi keeksklusifan. Dan kalau itu terjadi basement itu, maka akan ada resapan air yang keluar ke tempat lain. Dan ini akan berpengaruh kepada terjadinya banjir di kota Medan. Ya tadi kalau lebarnya misalnya kalau 100 kali 200 aja, nggak sampai ya Pak ya, 100 kali 200. 50 kali 100, berarti itu 5.000 ya, 50 kali 100 5.000. 5.000 kali 5 meter itu sama dengan 25.000. Berarti kalau 25.000 meter kubik, 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Berarti ada berapa juta liter air yang akan jalan-jalan ke sana kemari, yang akan membanjiri kota Medan. Ya, itu berarti ada kalau kira-kira kecil-kecil gitu ya, diperkirakan ada sekitar 25.000 juta liter air yang mencari tempat. Nah, ini coba nih alih-alih air ini yang memikirkan ini terkait dengan basement ini. Baik, saya rasa itu dulu ya. Untuk ini mudah-mudahan kita bisa diskusi karena secara hukumnya udah dikupas tuntas oleh Pak Jaka. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.